Jumpa lagi dengan catatan hukum. Ade Armando dan beberapa rekannya, yaitu Grace Natali dan Abu Janda, sebagaimana kita ketahui telah dilaporkan oleh 40 ormas Islam ke Bareskrim Mabes Polri, sahabat semua. Tuduhannya adalah sangat serius, yaitu penghasutan dan pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, sahabat semua. Bagaimanakah peluang atau potensi laporan polisi ini ditindaklanjuti oleh kepolisian, sahabat semua? Apakah unsur-unsur pidana di dalam pasal-pasal yang dilaporkan itu akan terpenuhi dan kemudian kasusnya akan ditingkatkan tahapnya dari penyelidikan kemudian menjadi penyidikan dan kemudian dilakukan proses penuntutan dan disidangkan di pengadilan, sahabat semua. Nah, sebelum kita bahas terkait pasal-pasal yang diancamkan kepada Ade Armando dan dua orang lainnya itu, sahabat semua, mari kita lihat dulu apa sebetulnya duduk masalah, terutama antara Ade Armando dengan Yusuf Kala, sahabat semua. Mari kita ikuti dulu. Nah, sahabat, clear ya apa yang dipersoalkan oleh 40 ormas Islam tersebut, sahabat semua, yaitu Ade Armando di dalam podcastnya di Cokro TV telah melakukan penghasutan terhadap video yang beredar. 40 ormas Islam ini menilai podcast yang ditayangkan oleh Cokro TV tersebut itu telah menghasut kelompok-kelompok agama Kristen untuk melakukan pelaporan kepada kepolisian akibat kemarahannya mendengar ucapan yang disampaikan oleh Yusuf Kala, sahabat semua. Padahal menurut ormas Islam tersebut bukan itu yang dimaksud oleh Pak Yusuf Kala, sahabat semua. Nah, bagaimana pembelaan Ade Armando? Coba kita ikuti dulu apa yang dijadikan dasar oleh Ade Armando membuat podcast yang dipersoalkan itu, sahabat semua. Belah pihak terlihat kekeh dengan pendapatnya masing-masing, sahabat semua. Ade Armando sudah menjelaskan bahwa dia tidak berniat untuk menuduh Pak JK telah menistakan agama Kristen. Kalaupun ada kelompok-kelompok atau sahabat-sahabat dari Kristen yang kemudian melaporkan, itu menurut Ade Armando bukan karena podcastnya, tapi karena juga mengomentari video 2 menit yang beredar di media sosial, dan memang video itulah yang dijadikan rujukan oleh Ade Armando untuk mengatakan bahwa ucapan Pak JK itu bermasalah. Ya. Nah, kalau seperti ini kondisinya, memang kita tidak akan melihat bahwa 40 ormas tersebut akan mencabut laporannya. Bahkan mungkin barangkali sekalipun misalnya Ade Armando dan kawan-kawan sudah menyatakan atau melakukan permintaan maaf kepada Yusuf Kala, misalnya begitu. Nah, untuk itu penting mungkin kita coba lihat bagaimana posisi hukum dari laporan 40 ormas ini, sahabat semua. Apakah unsur-unsur pasal yang dilaporkan itu terpenuhi dan
proses hukumnya bisa dilanjutkan oleh kepolisian, sahabat semua. Kalau kita cermati pemberitaan media massa, Ade Armando, Grace Natali, dan Abu Janda itu dilaporkan dengan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang ITE dan pasal-pasal yang ada di dalam KUHP yang baru, sahabat semua. Setidaknya ada 5 pasal yang digunakan, yaitu pasal 28 ayat 1, pasal 32, pasal 45A Undang-Undang ITE, dan pasal 423 dan pasal 243 dan pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sahabat semua. Nah, mari kita coba cermati ke semua pasal yang digunakan oleh 40 ormas tersebut melaporkan Ade Armando dan kawan-kawan ke Bareskrim Mabes Polri, sahabat semua. Bagaimana potensi dan peluang keterpenuhan unsur-unsurnya dari pasal-pasal yang digunakan tersebut, sahabat semua. Kita mulai dari pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, sahabat semua. Nah, ternyata pasal 28 ayat 2 ini sudah dicabut oleh KUHP baru, sahabat semua, dan isi dari pasal 28 ayat 2 ini itu sudah dimasukkan ke dalam pasal 243 KUHP, sahabat semua. Nah, berikutnya pasal 32 ayat 1, sahabat semua. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE ini memang bukan delik aduan, sahabat semua. Ini adalah delik biasa. Nah, kalau kita lihat pasal 32 ini bunyinya seperti ini, sahabat semua. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, dan memindahkan serta menyembunyikan suatu informasi elektronik dan garis miring atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, sahabat semua. Nah, terhadap pasal 32 ini disebutkan dalam pasal 48 ancaman hukumannya sebesar 8 tahun penjara paling lama, sahabat semua, dan garis miring atau denda paling banyak 2 miliar rupiah, sahabat semua. Nah, ini kita lihat ancaman hukumannya di atas 5 tahun, sahabat semua, dan memang juga bukan delik aduan, sahabat semua. Nah, namun kita cermati pasal ini disebutkan perbuatannya adalah mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, dan menyembunyikan suatu informasi elektronik, sahabat semua. Nah, kalau kita dalami bahwa Ade Armando dan kawan-kawan itu mencermati video Pak JK yang berisi ucapan yang diduga bermasalah oleh Ade Armando tersebut, itu video yang berdurasi 2 menit, sahabat semua. Video pendek yang berdurasi 2 menit yang di dalamnya itu mengatakan bahwa baik Islam maupun Kristen mengajarkan bahwa mati atau membunuh orang itu adalah mati syahid, sahabat semua. Nah, Ade Armando dalam beberapa kesempatan baik di pemberitaan media mainstream maupun di dalam podcastnya sendiri dan juga di beberapa media cetak dan media elektronik lainnya itu sudah menegaskan bahwa dia tidak pernah memotong
video atau merubah video atau mengedit video yang yang berada di media sosial tersebut, sahabat semua. Dan dia hanya mengomentari dan menilai ucapan Pak JK di dalam video itu yang bermasalah, sahabat semua. Nah, kalaulah benar apa yang disampaikan oleh Ade Armando ini, dia betul-betul memang tidak memotong, dan itu juga dibuktikan oleh kelompok-kelompok masyarakat lain yang juga berpedoman kepada video 2 menit itu, maka kemungkinan besar tuduhan melakukan edit, melakukan perubahan, melakukan penambahan di dalam sebuah informasi elektronik dan kemudian mentransmisikan atau mempublikasikannya, ini mungkin kecil sekali akan terbukti, sahabat semua. Nah, sehingga kalau benarlah misalnya memang bahwa Ade Armando hanya mengomentari video yang beredar dengan durasi 2 menit itu, maka kemungkinan besar menurut saya pasal 32 ayat 1 ini tidak akan terbukti ditemukan unsur-unsur pidananya oleh kepolisian nantinya, sahabat semua. Nah, lalu bagaimana dengan pasal yang lain? Yaitu pasal 45A ayat 2, sahabat semua. Pasal 45A ayat 2 itu menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan garis miring atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau syara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan garis miring atau denda paling banyak 1 miliar rupiah, sahabat semua. Nah, sahabat, jadi pasal 45A ayat 2 ini masih mengacu kepada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan kita tahu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ini itu sudah dihapus oleh KUHP yang baru dan menjadi pasal 243 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Jadi dengan demikian pasal 45A ini artinya tidak juga dapat diterapkan kepada Ade Armando dan kawan-kawan, sahabat semua. Nah, jadi tinggal satu pasal, yaitu pasal 243 KUHP baru, sahabat semua. Nah, apa bunyi pasal 243 KUHP baru ini, sahabat semua? Di dalam ayat 1, pasal ini menguraikan seperti ini. Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4,
sahabat semua. Nah, begini, dari pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang kemudian diubah di dalam pasal 243 KUHP, sahabat semua. Kita lihat di sini juga ancaman hukumannya menjadi lebih ringan, yaitu hanya 4 tahun maksimal, sahabat semua, dan denda paling banyak kategori 4. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana potensi pasal 243 ini terpenuhi unsur-unsurnya oleh dalam penyelidikan kepolisian, sahabat semua? Mari kita lihat dulu apa saja unsur-unsur pasal di dalam 243 ini, sahabat semua. Nah, unsur pasal yang pertama yaitu tentunya adalah setiap orang, sahabat semua. Nah, setiap orang ini tentunya adalah orang yang dilaporkan atau orang yang diduga melakukan pelanggaran terhadap pasal ini. Dan kalau kita lihat secara fisik maupun mental, Ade Armando dan kawan-kawan itu memenuhi unsur ini, sahabat semua. Yaitu dia cakap secara hukum dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan atau sehat secara jasmani maupun rohani. Maka unsur setiap orang ini pasti terpenuhi, sahabat semua. Nah, unsur yang kedua yaitu menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah unsur ini terpenuhi, sahabat semua? Menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi. Nah, kalau kita cermati podcast yang disiarkan oleh Cokro TV yang menampilkan Ade Armando dan 2 host lainnya, itu memang Ade Armando dan kawan-kawan itu mempublikasikan kembali, ya, memperdengarkan kembali video 2 menit ucapan Yusuf Kala tersebut di dalam podcastnya tersebut, sahabat semua. Nah, sehingga kemudian lebih didengar oleh umum, sekurang-kurangnya oleh para pendengar Cokro TV tentunya, sahabat semua. Nah, namun pertanyaannya kemudian, apakah Ade Armando satu-satunya orang atau pihak yang menyebarluaskan video tersebut? Nah, kalau kita lihat, ternyata kan memang Ade Armando pun juga mendapatkan video tersebut dari media sosial. Artinya, video tersebut sudah beredar luas di media sosial dan juga sudah diketahui oleh publik, sahabat semua. Nah, namun memang kalaulah memang dikatakan Ade Armando ikut menyebarkan, ya memang betul ada perbuatannya yang ikut menyebarkan, sahabat semua. Namun catatannya tentu memang bukan Ade Armando seorang tentunya yang telah menyebarluaskan video tersebut, sahabat semua. Nah, jadi secara umum ya unsur ini menurut saya terpenuhi, sahabat semua. Jadi artinya tindakan Ade Armando menyiarkan, mempublikasikan ulang, dan inilah yang kemudian dikomentari oleh Ade Armando, sahabat semua. Tapi ternyata sebetulnya kalau kita ikuti perdebatan Ade Armando dengan perwakilan ormas Islam tersebut, yang dipersoalkan oleh ormas Islam tersebut bukan videonya, tetapi justru yang lebih dipersoalkan adalah
komentar-komentar yang disampaikan oleh Ade Armando, sahabat semua. Nah, jadi kalau kita mengacu kepada perbuatan tersebut, ya sebetulnya Ade Armando bisa dikatakan tidak termasuk orang yang menyiarkan atau mempublikasikan ulang video tersebut. Karena yang dipersoalkan oleh para pelapor bukan itunya, tetapi yang dipersoalkan adalah komentar-komentar Ade Armando yang diduga menghasut ya atau menyulut emosi kelompok-kelompok tertentu yang kemudian melakukan tindakan terhadap Yusuf Kalla, sahabat semua. Nah, itu sahabat semua. Jadi ini tergantung kepada penilaian penyidik nantinya, penyelidik atau kepolisian nantinya, sahabat semua. Nah, kemudian unsur yang keempat yaitu berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang. Nah, ini yang clear menurut saya susah jika dinilai ini terpenuhi, sahabat. Jadi kekerasan terhadap orang atau barang apa yang timbul setelah Ade Armando mempublikasikan kembali video 2 menit tersebut, kemudian membahas dan mengomentarinya di Cokro TV, sahabat semua. Apakah karena video itu tersebut kemudian telah terjadi kerusuhan, telah terjadi keributan, kekerasan terhadap orang atau barang, sahabat semua? Yang terjadi adalah sebagian kawan-kawan dari kelompok Kristen dikabarkan juga telah melaporkan Ade Armando, telah melaporkan Yusuf Kalla. Tetapi sekali lagi itu tidak berarti atas video yang disiarkan atau atas komentar Ade Armando, tapi mereka pun sudah lebih dulu mendengarkan video 2 menit yang sudah beredar secara publik tersebut, sahabat semua. Nah, jadi dari 4 unsur pasal di pasal 243 ini, sahabat semua, satu pasal clear menurut saya, satu unsur clear menurut saya tidak terpenuhi, sahabat semua. Nah, artinya dapat kita simpulkan bahwa dari seluruh pasal yang digunakan, ada satu pasal, yaitu pasal 243 ayat 1 yang berkemungkinan bisa digunakan oleh kepolisian. Tapi ternyata setelah kita analisis dari 4 unsur pasal tersebut, satu unsur dari pasal tersebut tidak mungkin nampaknya terpenuhi, sahabat semua. Bagaimana kepolisian bisa mengumpulkan bukti-bukti atau pelapor bisa menyampaikan bukti bahwa telah terjadi kekerasan, telah terjadi penyerangan terhadap orang ataupun barang, sahabat semua. Nah, ini susah dibuktikan menurut saya, sahabat semua. Jadi bagaimana kesimpulannya? Dengan segala permohonan maaf saya sampaikan bahwa seluruh pasal-pasal yang digunakan oleh 40 ormas Islam untuk mempolisikan Ade Armando dan kawan-kawan ternyata tidak terpenuhi unsur-unsur pidana dalam pasal yang masuk, sementara pasal-pasal yang lainnya itu ada yang sudah dicabut oleh KUHP dan ada pasal-pasal yang menurut saya sudah clear tidak akan terbukti, sahabat semua. Nah, bagaimana menurut sahabat semua? Namun demikian, memang ini adalah sebuah analisis hukum, sahabat semua. Ini adalah sebuah pembahasan atau potensi keterpenuhan unsur-unsur pasal di dalam pasal-pasal yang digunakan oleh para pelapor, sahabat semua. Bisa saja nanti kepolisian akan berbeda pendapat, ya, mungkin berdasarkan bukti-bukti lain yang sudah didapatkan oleh kepolisian dan juga mungkin bukti yang disampaikan oleh pelapor, sahabat semua. Namun demikian, tentu saja kita ikuti saja
bagaimana proses penyelidikan dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri, sahabat semua. Bagaimanapun langkah hukum yang diambil oleh warga negara, oleh pihak-pihak tertentu itu memang harus diapresiasi dan dihargai sebagai sebuah langkah yang setidaknya itu akan lebih baik ketimbang melakukan perbuatan main hakim sendiri, sahabat semua. Nah, kita ikuti saja prosesnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jumpa lagi dalam pembahasan berikutnya. Salam.